Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka kitab kita dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, pagi ini kita merenungkan satu topik, setia di musim yang tidak terlihat. Setia di musim yang tidak terlihat. Ketika kita berbicara tentang apa yang kemarin pagi kita renungkan, pemazmur mengajarkan kepada kita untuk kita melekat, maka hari ini Galatia 6 ayat 9 membawa kita pada satu kenyataan yang tidak indah, yang tidak romantis dari kehidupan rohani. Apa itu? Ketekunan seringkali lahir di tengah kelelahan. Jadi ketekunan itu seringkali lahir justru di tengah kelelahan. Kita bisa melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menggambarkan dia tentang kesetiaan, atau menuliskan tentang kesetiaan kepada orang-orang yang sudah melakukan yang baik namun mulai lelah. Jadi bukan kepada orang yang malas ya, tapi orang yang sudah melakukan yang baik tapi mulai lelah. Sudah melakukan hal yang bagus, yang baik, yang benar, tapi dalam perjalanan itu mulai lelah. Saudara, keletihan sebenarnya bukan tanda iman yang lemah. Kita lelah itu bukan tanda iman yang lemah, tetapi tanda bahwa iman sedang diuji di dalam proses waktu. Jadi kelelahan itu bukan tanda iman yang lemah, tetapi itu merupakan ujian di dalam proses waktu. Ya, sekalipun ada nyanyian ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Seringkali diledek, lelah juga. Saudara, lelah sesuatu yang wajar. Tetapi jangan sampai kita karena lelah berhenti. Lelah dalam pengertian kemudian kita jadi mandek. Maka kelelahan itu merupakan satu ujian iman dalam proses itu. Kalau kita berbicara tentang pengudusan yang belakangan ini juga saya selalu singgung dalam renungan pagi. Pengudusan tidak terjadi secara instan memang. Kasih karunia Allah bekerja secara bertahap, membentuk kita, baik kehendak kita, baik kebiasaan kita, baik sikap kita, dibentuk secara bertahap. Namun justru dalam proses pembentukan ini seringkali muncul godaan. Dan godaan itu sangat halus, saudara. Apa itu? Bagaimana kita jemu dengan ketaatan. Kita males, kita bosan. Bukan males lah ya. Kita lelah dengan ketaatan. Aku pengen jadi tidak taat sedikit lah. Aku pengen jadi sedikit lah. Ada muncul itu. Saudara, itu satu tantangan yang perlu kita perhatikan. Karena di sini adalah titik kritis di mana orang biasanya berhenti
bukan karena tidak percaya, tapi karena mereka merasa lelah menunggu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuainya. Tapi ada syaratnya. Jika saya dan saudara tidak menjadi lemah. Istilah lemah itu menjadi tawar hati, kehilangan semangat, menunjukkan pada kondisi hati kita yang pelan-pelan mengendur. Kondisi hati kita yang bukan lagi mengalami ledakan besar. Ya, bukan ledakan besar, tapi pelan-pelan mengendur. Bukan tiba-tiba, enggak, pelan-pelan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Jika kamu kuat, ya, karena itu firman tidak berkata jika kamu kuat, tetapi janganlah jemu. Janganlah jemu. Ketekunan bukan tuntutan moral semata sebenarnya. Prinsip firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, ketekunan adalah bagaimana kita berkaitan dengan menjaga anugerah Tuhan. Jadi ketekunan bukan tuntutan moral, tetapi anugerah yang perlu diterima dan dijaga. Jadi ketekunan itu anugerah juga, saudara. Bersyukurlah kita bisa tekun, saudara. Janji menuai pada waktunya menegaskan bahwa Allah bekerja dalam waktu, bukan sekedar dalam kesempatan, bukan sekedar pada waktu. Ya. Waktu Tuhan bukan hanya soal kapan, tetapi tentang kesiapan kita. Sebelum tangan menerima panen, hati perlu dibentuk agar tidak menjadikan buah sebagai berhala. Saudara, untuk sukses pun kita perlu siap. Untuk sesuatu yang baik kita perlu siap. Karena kalau tidak, kebaikan, kesuksesan, berkat menjadi malapetaka bagi kita. Dalam banyak kasus, saudaraku, kadang Tuhan menunda hasil, bukan karena Ia tidak setia, tetapi karena Ia sedang memperdalam akar kita. Saudara mungkin sudah menunggu hasil. Kenapa lama tidak ada hasil? Tuhan menunggu supaya engkau semakin lebih dalam. Musim yang tidak terlihat adalah musim pembentukan. Musim yang tidak terlihat adalah musim pembentukan. Di sanalah motivasi kita disaring, kesalehan dimurnikan, dan iman dilepaskan dari ketergantungan pada perasaan. Saudara, inilah ketaatan yang tidak ditopang oleh emosi, melainkan oleh keputusan untuk tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Seperti kemarin pagi kita merenungkan dari Mazmur 1. Akar bekerja di bawah tanah, sunyi, gelap, dan tidak terlihat. Namun justru di sana kehidupan ditentukan. Di akar itu kehidupan ditentukan. Dan pagi ini dalam Galatia 6 ayat 9 kita diingatkan, ini bukan sekedar penghiburan, saudara, ayat ini, tetapi panggilan untuk setia secara sadar. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk setia secara sadar.
kita tidak diminta berlari lebih cepat, tetapi kita diminta untuk tetap bertahan lebih lama. Untuk bertahan lebih lama. Disinilah kasih karunia Allah menopang kita semua. Bukan dengan menghilangkan proses, tetapi dengan memberi kekuatan untuk melewatinya. Saudara, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Saudara, di bagian mana dari hidup kerohanian saudara? Di mana saudara atau kita mulai tawar hati meski masih melayani? Bagian mana? Apakah kita sedang menunggu hasil atau sedang membiarkan Tuhan membentuk hati kita? Kesetiaan seperti apa yang Tuhan minta dari kita hari ini? Bukan yang besar, tetapi yang nyata. Kiranya Tuhan menolong kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Allah yang setia, Engkau melihat kelelahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Di saat kami mulai jemu dalam ketaatan, datanglah dengan kasih karunia-Mu yang menopang. Ajar kami tetap setia ketika hasil belum tampak, tetap taat ketika perasaan tidak mendukung. Kami percaya Engkau tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan yang dipersembahkan dengan hati yang tulus. Teguhkan kami untuk bertahan sampai waktunya Engkau sendiri mendatangkan panen-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.